dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Yardi Husaini kembali menemani Anda dalam program spesial dialog pada malam hari ini. Dan senang sekali pada malam hari ini kita akan memperbincangkan terkait Ayo Haji Muda bersama BPKH. Dan senang sekali pada malam hari ini telah hadir bersama saya 3 narasumber. Di sebelah kanan saya ada Bapak Abdul Hamid Padu selaku anggota Dewan Pengawas BPKH. Assalamualaikum dan selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami. Dan di sebelahnya ada Bapak Andi Iskandar Zulkarnain selaku anggota Badan Pelaksana BPKH. Assalamualaikum dan selamat malam, Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, terima kasih telah hadir. Dan di sebelahnya lagi ada Bapak Iswadi Ayub selaku pimpinan US PT Bank Sulselbar. Assalamualaikum dan selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Abdul Hamid Padu sendiri, Pak. Kita melihat bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, kita melihat bahwa BPKH sendiri ini mengelola keuangan haji ini seperti apa, Pak? Iya, Badan Pengelola Keuangan Haji itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014. Namun pendiriannya baru mulai 2017 ya. SK-nya, Kepresnya kami ber-14 ya, karena di strukturnya di sana ada 14 ya, ada board direksi, ada dewan pengawas. Dari Kepresnya Juni ya, tanggal 7 2017, tapi kami dilantik presiden nanti 28 Juli tahun 2017. Nah, ini amanahnya undang-undang adalah dalam rangka mengelola keuangan haji ya, setoran haji yang sebelumnya pelaksanaan haji maupun keuangan haji dikelola satu di Kementerian Agama. Iya, di Kementerian Agama. Setelah undang-undang ini terbit, maka khusus keuangannya dikelola oleh badan negara, lembaga negara yang disebut dengan BPKH. Sementara pelaksanaan hajinya tetap dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, oke, kita melihat bahwa untuk bagaimana BPKH sendiri, Pak, pengelolaan dana ibadah haji ini untuk saat ini seperti apa yang telah dikelola? Menurut kita melihat juga bagaimana pengelolaan dan juga di bidang pengelolaan keuangan ini seperti apa? Ya kan sekarang ini uang yang dikelola oleh BPKH itu ada 4. Yang pertama adalah setoran awal dari calon haji reguler dan setoran awal dari calon haji yang plus ya, yang non reguler. Kemudian yang ketiga adalah uang hasil nilai manfaat. Karena uang jemaah ini yang sekarang ini sudah sekitar 120 triliun itu dikelola menghasilkan, kita sebut nilai manfaat karena bukan keuntungan ya. Nilai manfaat, nanti hasilnya nilai manfaat seluruhnya dipakai lagi oleh jemaah untuk mencukupi berangkatnya. Jadi ada 3 uang, terus satu lagi ada yang disebut dengan dana abadi umat yang dulu 10 tahun yang lalu kurang lebih itu ada kelebihan pelaksanaan haji disimpan dari hasil efisiensi menjadi dana abadi kurang lebih 3 triliun. Ini juga ada hasilnya, dikelola juga oleh BPKH. Hasilnya nilai manfaatnya menurut undang-undang diamanahkan untuk dana kemaslahatan umat ya. Jadi itu 4 yang dikelola. Nah, tiap tahun kan bertambah dana ini dari hasil pendaftaran calon jemaah. Misalnya tahun kemarin ya 2019 itu 700.000 tambahannya. Dan calon jemaah kan menyimpan duitnya di negara atau melalui BPKH itu untuk dapat porsi itu kan menyetor 25 juta dana awal. Nanti kalau diumumkan berangkat baru nambahin lagi. Seperti tahun ini diumumkan pemerintah 35 berarti nambah 10. Nah, 25 ini itu masuk di negara melalui Badan Pengelola Haji, inilah yang dikelola. Dikelola berdasarkan prinsip, tentu prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian dan berbagai ya aturan-aturan main untuk keamanan uang ini, karena uang ini tidak boleh salah. Uangnya jemaah itu 1 sen pun tidak boleh salah. Oleh sebab itu undang-undang mengatakan harus hati-hati, prinsip syariah harus hati-hati, GCG-nya harus baik ya, dan seterusnya. Nah, hasilnya kan salah satu syaratnya untuk berangkat haji itu kan istita'ah kemampuan ya, kemampuan dari segi ekonomi. Nah, kalau mau hitung kemampuan segi ekonomi, Kementerian Agama tahun lalu melaksanakan haji itu total biaya yang dibutuhkan per 1 jemaah itu kurang lebih 70 juta. 70 juta. Nah, padahal jemaah itu kan menyetor dengan pelunasan 35 juta. Iya, Pak. Berarti kan kurang duitnya 35. Berarti kalau 35 belum sito dong, belum cukup. Tetapi kan ada uangnya jemaah yang disimpan di BPKH
ya, kemudian bermitra dengan bank-bank syariah, ya BPS namanya, itu dikelola. Oke. Ada hasilnya. Iya. Hasilnya itu 100% dikembalikan untuk dimanfaatkan baik oleh calon jemaah haji yang ada rekeningnya maupun kepada yang mau berangkat. Iya, Pak. Taruhlah contoh Oke. tahun kemarin dapat 7 triliun hasilnya. Iya. 7 triliun itu balik untuk melaksanakan haji yang 210.000 orang Pak. itu. Oke, kita melihat Pak memang bahwa BPKH ini menyelenggarakan 4 program tadi seperti itu. Iya. Nah, terus kita melihat juga bagaimana program yang diberikan dari Arab Saudi terkait kuota dan juga apakah untuk kos haji yang 70 juta tadi itu apakah mungkin kuota dengan kita melihat bahwa pendaftaran di Indonesia sendiri ini apakah sudah sejalan dengan kuota yang diberikan Arab Saudi sendiri? Kalau kuota itu ditentukan oleh Saudi gitu ya, Iya, Pak. di OKI sebenarnya ya, untuk seluruh dunia ya, organisasi Islam secara seluruh dunia. Jadi kita tidak bisa mengotak-atiknya. Iya, Pak. Ya, karena ada 1/1000 ya umat Islam diberikan jatah. Nah maka kuota kita itu 210.000. Iya, Pak. Ya, tahun lalu ada tambahan ya, mana Iya. 10.000 menjadi 220. Iya. Jadi kalau 210.000 yang berangkat tiap tahun, sementara yang mendaftar sekarang calon jemaah yang ada kurang lebih 4,3 juta 4,3 juta. seluruh Indonesia. Iya. Ya. Kuota per tahun cuman 210.000. 210.000. Oke. Padahal tiap tahun tambahannya calon jemaah 700.000. Iya, betul. Lebih banyak yang nambah dibanding dengan yang berangkat gitu kan. Oke. Oleh sebab itu uangnya numpuk kan, Iya, betul. uangnya itu dikelola, Oke, dikelola agar supaya nanti mencukupi menjadi 70 juta. Oke. Karena haji itu juga pasti naik terus karena di sana ada inflasi, Iya, ada apa ya, Pak. ongkos pesawat juga naik dan Iya. seterusnya. Jadi kalau tidak dikelola uangnya dan kemudian menghasilkan nilai manfaat, maka nanti tidak bisa berangkat kan, tidak cukup istitoahnya. Oke, betul. Dengan adanya BPKH itu melengkapi sehingga Iya. yang mendaftar tadi dengan uang 25 tambah 10 juta 35 juta, insya Allah cukup 70 juta dengan Oke, istitoahnya. bisa dengan istitoahnya. Jadi kita melihat bahwa bagaimana masyarakat aman juga Pak ya untuk Aman. bagaimana mendaftarkan uangnya atau mendepositkan pertama dulu Pak ya, tapi tetap Ya. akan menabung untuk bagaimana bisa menjadi menyelenggarakan ibadah haji nantinya. Saya ke Pak Andi Iskandar Zulkarnain selaku anggota Badan Pelaksana BPKH. Kita melihat Pak bahwa waiting list di Sulsel dan di beberapa daerah itu kan beda-beda Pak. Nah, untuk bagaimana melihat perkembangan kuota kah atau seperti apa khusus di Sulawesi Selatan dengan kuota haji dan juga kita melihat batasan harga untuk ibadah haji sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi waiting list rata-rata nasional itu 20 tahun ya. Oh iya. Khusus untuk Sulawesi Selatan itu Iya, Pak. 39 tahun, Sulawesi Barat tuh 30 tahun. Sehingga atas dasar itu memang kita perlu sebuah terobosan gitu ya agar masyarakat itu bisa melaksanakan haji secara tuntas lah, secara sempurna. Betul Pak. Iya. Kalau kita ada namanya gerakan haji muda itu, karena pendaftar itu 75% itu di usia 40 tahun. Oke. Sehingga kalau rata-rata 20 tahun 60. itu berarti baru berangkat usia 60. Iya, betul. Kalau Iya. nanti pas pada saat pensiun baru mendaftar itu Nah. 75. Iya, betul. Sehingga kita tahu haji itu kan ibadah yang sebenarnya 80% 70% itu ibadah fisik. Iya. Kita tahu tawaf itu kalau di lantai 2 Iya. itu kan satu kali putaran itu 1 kilo, Iya. berarti 7 kali 7 7 kali. kilo, Iya. belum sa'inya. Belum saya. Sa'i sekali jalan itu 400 meter, Iya. sehingga total 10 kilo. Iya. Sehingga kalau kita bayangkan kalau usianya risih tinggi Tinggi. akan mungkin juga tidak sempurna. Nah, Sehingga kita harapkan agar hajinya itu mabrur, iya. bisa sempurna, maka kita harapkan generasi muda mulai daftar, Iya. merencanakan sejak awal Nah. untuk berhaji. Nah, ini anak muda ini udah didorong bagaimana punya niat Pak ya ke Baitullah untuk melaksanakan rukun Islam kelima. Ini program Ayo Haji Muda bersama BPKH ini seperti apa yang ditawarkan mungkin Pak BPKH entahkah keringanan pembayaran mungkin atau seperti apa Pak Iskandar? Ya, jadi kita sebagai BPKH merupakan memberikan sebuah kebijakan. Iya. Kita kibarkan flagship gerakan haji muda ini, mari tunaikan haji selagi muda.
kita masuk ke kampus-kampus melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga literasi di sana. Pentingnya haji muda, pentingnya fisik dipersiapkan karena risti cukup tinggi, risiko tinggi ya. Di atas 60% jamaah itu risiko tinggi, sehingga perlu persiapan, sehingga kita ada kegiatan itu. Nah, pada saat kita mengadakan kampanye gerakan haji muda di masyarakat, tentunya kita bekerja sama dengan bank-bank. Nah, kita bebaskan bank. Bank adalah mitra kerja BPKH. Karena di undang-undang untuk setor itu satu-satunya hanya melalui bank. Bank syariah. Kita bekerja sama dengan 32 bank syariah. Nah, kita serahkan kepada bank syariah untuk melakukan kreatif produk. Bagaimana mempermudah jamaah ini, mudah ini berhaji gitu ya, dengan produk-produk. Kami sebagai lembaga yang terkait dengan kebijakan tentunya mendorong itu. Kami mengibarkan flagshipnya, kemudian didorong oleh bank-bank melalui produk-produknya tentunya di sana. Jadi pasti akan ada kolaborasi dengan perbankan untuk bagaimana menarik juga. Jadi para anak muda ini jangan takut untuk berhaji. Biasanya kesannya haji ini hanya untuk orang tua, Pak ya. Padahal sebenarnya harus kita registrasi atau mulai daftar dari sejak muda karena waiting listnya cukup lama juga. Nah, ini saya yang kita mau lihat juga dari bagaimana terobosan dari perbankan. Ada Pak Iswadi Ayub selaku pimpinan US PT Bank Sulselbar. Kita melihat Pak untuk bagaimana kolaborasi perbankan dengan BPKH ini untuk mendorong haji muda atau mungkin mempermudah ibadah haji dalam segi pendanaan seperti apa, Pak? Baik. Iya Mas, jadi alhamdulillah mungkin perlu saya sampaikan di awal ini, kami Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah khususnya telah menerima mandat ini dari BPKH sebagai bank penerima setoran ibadah haji. Alhamdulillah per awal tahun ini Januari. Jadi suatu kesyukuran, dan kedua memang ini mandat harus kami laksanakan dengan baik. Ya, tadi untuk mendukung tadi literasi gerakan haji muda agar betul-betul ini menjadi suatu budaya di masyarakat Sulawesi Selatan dan Barat. Ya, karena sebagai informasi kami selaku bank daerah memang coverage area kami ini memang termasuk yang terluas di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, meliputi seluruh kabupaten kota di Sulsel dan Sulbar. Jadi memang ini kesempatan dan potensi yang luar biasa yang harus kami segera manfaatkan. Nah, terkait pertanyaan tadi, bagaimana mendorong gerakan haji muda? Ya, tentunya Bank Sulselbar kami memiliki produk-produk existing yang mengantisipasi tadi. Pertama tentu kami punya produk yang namanya saving plan. Ya, saving plan atau simpanan perencanaan gitu kan. Memang kami dorong untuk dimanfaatkan oleh para generasi muda sekarang, yang istilahnya anak-anak milenial gitu kan. Jadi gerakan mulai menabung dari sejak usia dini. Nah, produk-produk simpanan atau investasi apa yang kami miliki, selain tentunya simpanan dalam bentuk dana tunai di dalam tabungan haji, kami juga memungkinkan para calon jemaah haji muda itu juga untuk menabung dalam bentuk misalnya investasi emas. Investasi emas. Betul, seperti itu. Dan ke depan kita akan create juga satu produk yang kita bermitra dengan lembaga-lembaga investasi lain dan produk-produk investasi lain seperti reksadana. Ya, karena itu memang punya nilai investasi yang maksimal dibandingkan katakanlah dengan simpanan dana tunai yang ada sekarang seperti itu. Selain itu juga untuk memfasilitasi masyarakat untuk menunaikan haji, kita juga punya produk-produk pembiayaan yang bisa dipergunakan untuk misalnya membayar ongkos booking seat haji tersebut. Nah, kalau kita lihat mungkin ongkos booking seat tadi Pak, selain ada bantuan dari reksadana atau mungkin juga terobosan dari pinjaman emas, ini untuk lebih memudahkan anak muda, apalagi kalau kita lihat apakah yang minimal mungkin yang gaji UMP ya seperti itu. Ini terobosan apa yang diberikan dari Bank Sulselbar? Ya betul. Ini memang butuh insentif memang, butuh insentif. Tentu tadi sebagaimana disampaikan tadi dari Pak Hamid Pado BPKH, bahwa dana masyarakat itu kan bank juga investasikan dan kelola juga. Nah, tentunya dari hasil pengelolaan tersebut pastinya ada, selain yang hasil investasi langsung yang diberikan kepada peserta atau calon jemaah haji tersebut, tentunya ada juga promosi-promosi yang bisa diberikan kepada anak-anak muda tersebut. Seperti itu, karena sebenarnya yang anak muda butuhkan itu sebenarnya selain daripada return atau hasil investasi yang maksimal,
tentunya itu kemudahan. Iya. Nah, kemudahan. Nah, Bank Sulselbar sekarang kami didukung juga dengan teknologi seperti mobile banking, ya, sehingga para anak-anak muda milenial itu misalnya katakanlah untuk proses registrasi pembukaan rekening itu tidak perlu datang ke bank. Iya. Seperti itu. Bahkan mereka sudah bisa melakukan registrasi pembukaan rekening online. Seperti yang kita ketahui sekarang buka rekening cukup misalnya pakai KTP dan foto gitu kan. Nah, itu akan sangat mempermudah anak-anak sekarang. Oke, jadi misalnya aplikasi mempermudah atau mungkin bisa Betul. jadi biasa juga seperti auto debit untuk pembayaran angsuran secara Betul konsisten sekali. Pak ya, yang akan Betul diberikan oleh sekali. program perbankan. Oke, kita tahan dulu Pak, akan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan pastinya kaum milenial juga ini akan bertanya-tanya kira-kira bagaimana untuk menjadi haji muda. Nah, ini yang akan kita perbincangkan lagi, tetap kita akan kembali di spesial dialog bersama BPKH. Ayo Haji Muda bersama BPKH.